املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن لله لله يعفو آملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن يا رحمن عدني يا اشرح املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن. Alhamdulillah. Selanjutnya acara kami serahkan kepada MC kondang kita. Kita sambut Yai Najib. Sallu ala Nabi Muhammad. Banyak pengonggan tuh sih. Ujiku sawit galau, kaget galau isinya manusia pokoknya. Ah? Dulu kaget, sawit. Ini tak berhenti manusia. Apa? Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terimalah salam hormat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta karunia-Nya juga alhamdulillah subuh hari ini di tanggal 23 Ramadan 1443 Hijriah. Ada yang 23, ada yang 22, ada yang 10 baru. Ujiku ngapo kau baru 10? Ya baru mulai ya. Oh ujiku nyusul kau ini juga. Allah masih memberikan kita nikmat iman serta nikmat kesehatan sehingga dapat berkumpul di Masjid Hajjah Sophia, di mana masjid ini dibangun oleh dana pribadi dari yang sama kita hormati dan selalu kita banggakan, wanita inspiratif Sumatera Selatan, Ibu Hajah Kartika Sandra Desi. Mohon tepuk tangan yang meriah buat beliau. Dan juga warga Gandus mohon bersabar. Ibu Cici sudah berjanji melalui WA dengan aku, insya Allah Yai 2023 masjid ini sudah rampung 100%. Tak lupa salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, terhatur kami ucapkan selamat datang hadir di tengah-tengah kita Kapolda Sumatera Selatan, dan hadir juga tengah-tengah kita yang mewakili Gubernur Sumatera Selatan, Kepala Biro Kesra. Terhatur kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu, para habaib, para asatis, para ustazah yang tak dapat kami sapa satu persatu. Besar-besar kalau depan ini. Pacak buruk ngatur besar-besar itu kecil-kecil ya. Tapi caknya rezekinya bagus lah yang sana Ustaznya. Sekarang, tapi kakek besar-besar yang ini rezekinya. Dan para tokoh-tokoh masyarakat hadir di sini, wakil ketua DPRD Kota Palembang, hadir juga di sini para anggota DPRD kabupaten kota maupun provinsi dari Partai Gerindra yang tak dapat kami sapa satu persatu. Harusnya Ustaz Somad ini disapa siko-siko, karena bulan puasa ini itu identik dengan THR. Kalau disapa ini kalau baik ada ujungnya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ustadz Haji Abdul Somad. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah Gandus, sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, sunnah dimulai dari sebelah kanan, paling ujung Pak Syahrial. Sah artinya raja, rial artinya duit. Syahrial, raja duit, banyak duit, mudah-mudahan melimpah rezeki, amin. Di sebelahnya Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syihab, sebelah beliau Ustadz King. Ustadz King itu raja dari segala raja. Di sebelah beliau senior saya di Mesir, Al-Azhar Al-Mukarram, Ustadz Irawan Taqwa. Di sebelahnya lagi Bapak anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Bapak siapa Pak? Prima Salam. Sebelah kiri saya pula guru kita semua, Al-Mukarram Ustadz Kemal. Ditulis jubah sebelah kiri, Kemal artinya Ustadz Kemas Ali. Di sebelah beliau adalah Ustadz Solhas Solihin Hasibuan. Pak Kabak Kesra, Pak Karo Kesra. Di sebelah Pak Karo Kesra Ustadz Doni. Di sebelah Ustadz Doni anak Ustadz Solhas, pemimpin masa depan, amin. Jadi yang saya sebutkan depannya aja, sebab kalau sebutkan semua sampai zuhur tak selesai. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesibukannya Bapak Kapolda, bapak-bapak anggota dewan, semuanya hadir. Maka setiap gerak langkah, hayunan tangan, kedipan mata, bisikan telinga, lintasan hati dan pikiran bernilai amal soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita sedang berada di masjid. Nama masjid ini Masjid Hajjah Sofia. Sofia diambil dari kata safa, artinya suci, bersih. Makanya kalau mau mendapatkan marwah, maka kita mesti berjalan dari sofa. Itulah perjalanan sa'i yang disebut dengan innas safa wal marwata. Sebelum sholat suci dulu, berwudu. Sebelum puasa suci dulu, mandi bersih-bersih. Sebelum melaksanakan semua ibadah, semua berawal dari yang suci-suci. Jadi ada orang mengatakan nama ini tak terlalu penting. What is in a name?
Apalah arti sebuah nama? Itu kata Shakespeare dari Inggris. Tapi dalam Islam nama adalah doa. Buktinya dikabulkan Allah. Namanya suci bersih, akhirnya pun suci bersih. Meninggal dunia, anaknya mendirikan masjid. Masjid ini diberi nama Masjid Hajjah Sophia. Sampai hari kiamat akan kekal abadi insyaallah. Amin. Mudah-mudahan anak kita meninggal, kita menghadap Allah terinspirasi dari masjid subuh ini. Walaupun nampaknya saya tausiah di Gandus, Sumatera Selatan, tapi sesungguhnya tausiah subuh ini disaksikan orang dari Sabang sampai Papua. Saudara-saudara kita yang bekerja di Qatar, di Uni Emirat Arab, di Jeddah, di Hong Kong menyaksikan, karena mereka menonton melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Maka semuanya terinspirasi insyaallah. Oh, ada di Sumatera Selatan masjid yang dibangun atas nama almarhumah ibunya. Maka mereka pun berpikir, apa yang sudah kubuat untuk almarhumah ibuku? Kubelikan mobil, dijual. Kubelikan tanah, dijual. Tapi kalau dibangunkan masjid, sampai hari kiamat akan kekal abadi. Mudah-mudahan anak-anak kita pun menjadi anak yang berbakti insyaallah. Kalau mau umur panjang tak mati selesai kematian, maka bangunlah masjid. Kita semua subuh ini insyaallah berniat membangun masjid sebelum mati insyaallah. Amin. Kalaupun kita tak sempat membangun masjid, anak kita melanjutkan. Saya setelah melihat pamflet besar Masjid Hajjah Sophia, mudah-mudahan anak saya menonton ini, dan setelah saya meninggal dibangunnya pula Masjid Abdul Somad. Namanya Masjid UAS, Masjid Ujian Akhir Semester. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya amat sangat merasa senang subuh ini hadir para alim ulama kita, tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin di daerah kita. Maka mereka dengan jabatannya insyaallah juga akan membangun masjid insyaallah. Jabatan tak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tak ditangkap KPK. Tapi kalau dibangun masjid, sampai hari kiamat kekal abadi. Begitu datang tsunami, hancur porak-poranda, tapi masjid tidak hancur. Kenapa demikian? Banyak alasan arsitek. Ada yang mengatakan masjid di Aceh itu tak hancur karena tiangnya tinggi dan kemudian air bisa lolos, masuk akal. Ada juga yang mengatakan masjid di Banda Aceh itu tak hancur karena semennya kuat, karena orang takut korupsi masjid. Masuk akal juga. Tapi yang paling masuk akal adalah karena masjid dijaga oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin mau menunjukkan, rumah yang kau bangun hancur, tapi rumahku, saya tausiah setiap tanggal 26 Desember memperingati tsunami, sengaja bagian belakang masjid Lampu itu tidak mereka renovasi. Saya tanya, ini kenapa retak? Dibiarkan begini Pak Ustadz, biar supaya semua tamu yang datang melihat bahwa hancur, tapi kemudian bagian depan utuh sampailah nanti. Karena tanah masjid 3, la yuhabu, tak boleh dihibahkan, wala yuba'u, tak boleh dijual, wala yurasu, tak bisa diwariskan ke anak-anak. Maka inilah hebatnya tanah masjid. Kalau sudah dilaksanakan sholat berjamaah, azan berkumandang, khotib naik mimbar, maka tanah ini menjadi tanah yang sangat mulia. Tanah tempat lain orang buang sampah, silakan. Tanah lain orang buang air kecil, silakan. Tapi kalau sampai ada orang meludah di tanah ini, halal darahnya. Kalau dia wali Allah, dicopot kewaliannya. Begitu disebutkan dalam, langsung copot sorban. Begitu disebutkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Ada seorang wali mengajak muridnya untuk mengunjungi seorang wali Allah. Begitu sampai di masjid, tiba-tiba yang dikatakan wali Allah itu meludah. Maaf. Lalu apa kata wali Allah yang membawa muridnya? Ayo kita pulang. Kenapa kita pulang Tuan Guru? Tapi tadi kita mau ke masjid ini menjumpai wali. Itu wali yang mau kita jumpai. Itu bukan wali Allah, itu wali setan. Kenapa?
karena perbuatannya meludah dalam masjid melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya masjid. Ada salah seorang Arab Badui masuk ke dalam masjid, maaf cakap, buang air kecil dia. Sahabat Nabi sudah mencabut pedangnya, halal darahnya, kupancung kepalanya. Kata Nabi, da'hu wa sya'nahu, biarkan dia selesai dulu, habis air kencingnya, karena ini orang Arab Badui jahil, bodoh, tak mengerti agama. Setelah selesai, kata Nabi, ambilkan satu ember air lalu disiramkan, karena waktu itu lantainya belum disemen, masih pasir. Maka di atasnya air najis, disiram satu ember air, yang najis turun ke bawah, yang di atas tetap suci bersih. Apa kata Nabi? Inna lihadzal masjid, masjid ini la yasluh, tidak boleh buat apa-apa illa shalah, kecuali salat, wa zikrullah, dan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka majelis kita ini pun insyaallah majelis zikir yang tak ada kata-kata sia-sia di dalamnya. Berapa lama pengajian subuh itu dilaksanakan? Banyak orang bingung. Kalau pengajian subuh berapa menit Pak Ustadz? Pengajian subuh dilaksanakan sesuai dengan azan maghrib. Palembang jam berapa maghrib? Kalau terjadi ikhtilaf di antara ustadz, maka kembalilah ke Google. Waktu sholat Palembang, maghrib jam 18, maka pengajian selesai jam 6. Begitu cara kalau mau buat pengajian subuh. Kenapa mesti dihabiskan pas jam 6? Karena waktunya syuruk, terbit matahari. Waktu terbit matahari setelah tergelincir lewat 12 menit setinggi tombak. Kata Nabi, qaida ramhin, setinggi tombak. Setinggi tombak itu setelah diukur menurut ilmu astronomi 12 menit. Lalu kemudian dilewatkan 12 menit, payah menghitungnya, tengok aja. Kalau kebetulan di Jakarta, tengok Jakarta waktu maghrib jam berapa. Kebetulan di Pekanbaru maghribnya jam 6.25, maka pengajian subuhnya sampai jam 6.25. Kebetulan di Palembang jam 6 pas, maka sampai jam 6. Habis itu pengajian selesai, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Yang pakai usolli sunnatal isyraq, pakai qab. Kalau tidak pakai qab, usolli sunnatal isyraq, syirik, na'udzubillah, la syarikalah. Kita tidak mensyirikkan Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tak mensyirikkan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu, nah selesai. Somad, ini dia. Ini Abdus Somad, hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka salat sunat 2 rakaat. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, habis salat subuh summa qa'ada yazkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, jangan pulang. Summa yusalli raka'ataini, pas jam 6 salat sunat 2 rakaat, usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Ketika nanti bapak ibu semuanya salat sunat, pas salat sunat itulah saya pulang. Karena kalau saya pulang pas lagi tak salat sunat, banyak, ramai. Salat sunat 2 rakaat, maka pahalanya kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Mudah-mudahan murah rezeki, panjang umur, kita bisa berhaji ke Baitullah. Ibu beruntung namanya Ibu Hajah Sophia. Anaknya sayang dibangunkannya masjid, berdiri sampai hari ini. Nama anaknya Yuk Cici. Siapa nama lengkap Bu Yuk Cici itu? Ibu Kartika Sandra Desi, anggota DPRD Provinsi, wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Pak Ketua ada di sini, wakil. Saya sengaja nanya nama lengkap siapa, nanti kalau saya sebut nama lengkap curiga pula Bapak Ibu, apa hubungan Ustadz ini sama Yu Cici ini? Hubungan kita adalah hubungan lillahi ta'ala, sama-sama menegakkan dakwah Islam. Allahu Akbar. Jadi kalau ada kesempatan, duit banyak, ada jabatan, kekuasaan, pakailah untuk membangun masjid. Tadi kita sudah cerita, ujung Sumatera paling atas, pucuk di atas Aceh. Turun dari Aceh, Medan, Sumatera Utara. Kerajaan besar Melayu Delhi. Banyak sultan-sultan Delhi, tapi tak ada orang ingat. Tapi ada satu sultan yang diingat orang.
itulah sultan yang membangun Masjid Raya Al-Masun Medan berhadap-hadapan dengan Istana Maimun. Istana Maimun yang megah, cantik, kuning, menyala dibangun dengan 300 sak. Tapi untuk 300.000. Tapi kalau untuk Masjid Raya Medan dibangunnya dengan 1.000.000 sak. Supaya apa? Dibanyakkannya sak untuk rumah Allah daripada istananya, supaya nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa taala dia bisa berkata, untuk rumahku hanya 300.000, tapi untuk rumahmu ya Allah maka ku buat semuanya lebih. Itulah yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangun Allah untuknya satu tempat di dalam surga. Aceh, Sumatera Utara, turun ke bawah, Pekanbaru, Riau. Ada seorang sultan namanya Sultan Abdul Jalil dari kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura. Di tepi sungai Siak dia bangun sebuah istana. Lalu kemudian Sultan Abdul Jalil pada tahun 1762 membangun masjid di tepi sungai. Tak selesai masjid itu dia meninggal, dilanjutkan anaknya namanya Sultan Muhammad Ali bin Abdul Jalil. Masjidnya sampai hari ini tegak berdiri, makam sultan di samping. Inilah yang paling membahagiakan. Meninggal dunia, makam di samping masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, iktikaf, pagi, petang, siang dan malam mengalir pahala. Semua orang yang datang ke masjid sekali, tapi membacakan salam kepada orang dikubur 2 kali. Saat mau datang, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Selesai salat pas mau pulang lewat lagi makam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Yang hafal panjang baca panjang, yang tak hafal panjang baca pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang mau pura-pura hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Beruntungnya mereka pernah menjadi sultan dan raja-raja, pernah dititipkan Allah kekuasaan, disempatkannya membangun masjid. Makanya subuh ini kalau ditanya kenapa berapi-api Ustadz ceramah subuh ini, ada 3 alasan. Yang pertama, baru selesai sahur. Yang kedua, karena ada pejabat-pejabat yang masih aktif. Jadi tapi kalau di masjid itu sudah tak ada yang aktif, tak begini saya ceramah. Jamaah sekalian, pengajian kita adalah bagaimana malam pertama di alam barzah. Karena kebetulan yang hadir pensiun-pensiunan semua. Berapi-api pun kita ceramah, mari bangun masjid, mari bangun masjid. Selesai ceramah, datang Ustadz, apa yang bisa kami lakukan? Bapak sekarang masih aktif? Udah tak ada, baca Yasin aja lah Pak, menunggu malaikat maut datang. Tapi ketika masih aktif, pakailah. Berapa kali penempatan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua, bangun masjid. Tak bisa bangun masjid, bangun musola, bangun surau, bangun langgar. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak, istri, menantu, cucu, ketika kita masuk ke liang lahat, semuanya pulang ke rumah. Menangis mereka malam hari kedua, ketiga. Mulai hari keempat mereka membuka laci, mana STNK dan BPKB. Habis itu surat mobil dibawanya ke kantor Samsat, balik nama kita pun tak mau dipakainya di sana. Kenapa? Karena Pak Polisi tak mau menangkap almarhum. Surat-surat tanah dibawa ke akte notaris, balik ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Hilang nama kita, tapi ada nama yang kekal abadi sampai hari kiamat. Nama mana? Nama Masjid Hajjah Sophia. Beruntungnya makcik ini, beruntung ibu ini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir ini semua bisa mengikut. Anak-anak ibu akan membangunkan masjid insyaallah. Ada Masjid Khadijah, ada Masjid Sophia, ada Masjid Aisyah, ada Masjid Ngatiem, ada masjid sesuai dengan namanya masing-masing, sesuai dengan Masjid Butet, Masjid Upi, macam-macam untuk mengenang ibunya. Masjid Ummi, ini semua. Ustadz Somad,
saya sedang membangun masjid, namanya Masjid Hajjah Rohana, nama emak saya. Mudah-mudahan selesai insyaallah. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kalau kami sudah selesai bangun masjid ini 50 meter kali 50. Total tanahnya 1,4 hektar. Loh, kok tahu Ustadz? Gitu kata Pak Prima Salam tadi. Dibisikkannya ke saya sebelum. Masjid ini luarnya 50 km. Tidak berdinding. Memang begini desainnya. Supaya apa? Supaya masyarakat yang sholat di dalam tenang, tak perlu pakai AC. Inilah AC yang asli, namanya AC, angin cepat, kencang dia. Dia anak-anak bisa mengaji, tidak terfokus. Kadang orang berkipas, apa isi ceramah Ustaz Somad itu tadi? Aku tak tenang, panas sekali kurasa, entah apa kata dia. Tapi Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan 2000 sesuai dengan kata Kiai Najib tadi, 2023 belum berakhir, 100% Masjid Hajjah Sopiah ini berakhir insyaallah. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mati lampu tak risau karena suara saya masih keluar. Lalu kemudian setelah masjid ini Pak Ustadz dibangun begini, programnya bagaimana? Yang pertama yang paling penting adalah mengangkat imam. Maka pilihlah imam, syukur-syukur dapat imam yang hafal Quran. Amin. Berapa banyak putra-putri orang-orang Palembang, Sumatera Selatan yang hafiz Quran. Maka adakan tes. Kebetulan ada ulama besar dari Sumatera Selatan, Habib Profesor Dr. Kiai Haji Al-Hafiz Sayyid Aqil Al-Munawwar. Seluruh hafiz-hafiz di Indonesia ini beliau yang mengetesnya sebelum berangkat ke musabaqah tilawatil Quran. Seluruh imam-imam di briefing, diberikan pembekalan di Masjid Agung Kota Palembang. Maka mintakan kepada beliau, tolong kasih imam yang terbaik. Sementara imam yang terbaik itu datang, itulah maju imam cadangan tadi. Yang maju itu tadi saya. Itu namanya imam naturalisasi. Lalu kemudian, kenapa pentingnya imam? Karena kalau imamnya menarik, suaranya nyaring, makharijul hurufnya mantap, makmum di belakang tak terasa panjang ayat yang dibaca imam. Tapi kalau sudah imam lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia yang membaca ayat, kita pula yang ragu di belakang. Ini selesai apa tidak sholat nih? Maka imam amat sangat baik. Nah, maka dipilihkan imam yang hafal Quran, bisa pula ceramah sikit-sikit bagus. Supaya apa? Ada pengajian ibu-ibu sore, anak-anak malam mengaji dari maghrib ke isya. Lalu kemudian anak-anak menyetor hafalan. Jadi kami ketika di Mesir habis sholat asar, itu imam bersandar ke tiang, ada satu tiang, imam duduk aja habis asar. Anak-anak pun menyetor hafalan, ramai menyetor hafalan. Itu menjadi sebuah tradisi. Jadi tahfiz Quran tidak mesti pondok pesantren. Tempat kita terlalu formal. Kalau tahfiz Quran di pondok pesantren, maka kita buat tradisi ini, kita lanjutkan. Jadi begitu habis selesai sholat, imam di tiang, di dinding, maka anak-anak menyetorkan hafalan. Habis sholat subuh hafal satu lembar, satu halaman, dia pun setorkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Itu terlalu kencang itu salah ayatnya itu. Nah, ini amat sangat baik. Setelah imamnya ada, jangan lupa menyusun khatib 1 tahun. Ini penting. Jadi sudah ada kalendernya. Kalender tahun 2024 nanti dari mulai bulan Januari sampai Desember masyarakat sudah tahu. Jadi orang tidak hanya di rumahnya ada kalender. Ini kalender apa nih? Ini kalender Masjid Hajjah Sopiah. Apa isinya? Isinya adalah Jumat pertama Januari. Khotibnya ini, judulnya ini. Judulnya
sentuh semua masalah Islam dan narkoba, Islam dengan ketertiban, Islam dan kebersihan, Islam dan kesehatan, Islam dan kecerdasan. Maka selama kalau 1 bulan 4 kali, maka paling tidak dalam 1 tahun ada 52 kali sholat Jumat paling tidak. Masyarakat sudah tahu, sudah mengerti. Sekarang banyak juga kita tengok kalender-kalender di rumah bertinggalan, tapi tak ada efeknya sama sekali. Andai kalender itu sudah berlalu, terlewat 2023, maka orang tetap bisa mengambil inspirasi. Ini dari mana ini? Ini masjid. Di mana? Di Gandus, Sumatera Selatan, Palembang. Apa isinya? Judul-judul khutbah. Oh, kami bawalah ke kampung kami bawa ke negeri kami. Maka judulnya menjadi inspirasi. Saya beberapa daerah saya tengok banyak juga kalender-kalender, tapi isinya coblos nomor. Itu bagus juga. Yang ini tadi ditambahkan. Cuman ada nilai plusnya, ada nilai dakwahnya, sehingga orang tahu khutbahnya ini, judulnya ini menarik. 1 tahun. Lalu kemudian pengajian rutin. Ini pengajian rutin. Jangan orang menganggap masjid ini hanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selesai. Hari Senin malam Selasa akidah yang dibahas sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat. Akidah kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari untuk menolak sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik. Zaman dulu anak-anak bisa dilarang. Jangan kau baca buku Karl Marx karena itu komunis. Jangan kau baca buku sekuler. Jangan kau baca buku liberal karena dia tak mengenal agama. Tapi zaman sekarang tak bisa. Kalau zaman dulu jangan ikuti pengajian itu sesat. Zaman sekarang mereka sudah membuat kajian-kajian yang ada di channel YouTube masing-masing. Seenaknya saja mereka mengatakan Tuhan pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Jadi katanya Tuhan dulu pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Itu dari mana? Dari Jerman. Siapa yang membawa pemikiran itu? Nietzsche. Nietzsche akhirnya mati, dan matinya dalam keadaan kena penyakit sipilis karena saking banyaknya berzina. Itulah yang digandrungi anak-anak muda sekarang, pemikiran Tuhan sudah mati, tak bertuhan sama sekali. Ada pula orang mengatakan saya bertuhan tapi tidak beragama karena Tuhan terlalu sempit kalau hanya diambil oleh satu agama. Ini namanya pemikiran agnostik. Ada pula yang ateis, A tidak, T Tuhan, isme keyakinan, ateisme keyakinan yang mengatakan tak ada Tuhan sama sekali. Dengan satu kata maka terbantahlah mereka. Orang yang mengatakan bahwa Tuhan pernah ada tapi kemudian Tuhan mati, maka dengan satu kata dari sifat 20 terbantah. Mana dia? Wujud, qidam, baqa. Baqa artinya kekal, tak mati. Maka semua yang mati berarti bukan Tuhan. Kalau mati bukan Tuhan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala kita katakan setiap pagi, Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Abdul Somad hidup tapi mungkin mati, sedangkan Allah Al-Hayyu, maha hidup dan tidak akan mati. Dia menghidupkan dan mematikan. La ilaha illa wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu kemudian disusunlah hari Senin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu fikih, supaya anak kita tahu fikih bagaimana memandikan jenazah, menyolatkan jenazah, menguburkan jenazah, penyelenggaraan jenazah. Anak-anak muda sekalian, datang hari Selasa malam Rabu, kita kajiannya fikih penyelenggaraan jenazah. Kalau dalam acara penyelenggaraan jenazah kadang banyak yang hadir tua-tua. Ini tak betul. Kalau penyelenggaraan jenazah yang hadir itu anak muda, karena mereka yang akan memandikan orang tua. Ini yang datang tua-tua. Siapa yang mau dimandikan? Anak muda itu kalau dia penyelenggaraan jenazah bagus. Dia merasakan bagaimana nanti menangani orang mau sakit,
ruang ICU sakratul maut, membisikkan la ilaha illallahnya ke telinga mana, cara mengucapkannya bagaimana, ke telinga sebelah kanan, kalimatnya apa? La ilaha illallah. Nama Abdul Somad mesti bergerak bibir. Abdul Somad, Irawan Takwa, Ustadz Kemas Ali, Ustadz Solihin Hasibuan. Bergerak bibir. Tapi Allah tahu orang mau sakratul maut, berat dia menggerakkan bibirnya. Maka bibir tak perlu bergerak, cukup dengan lidah. La ilaha illallah. Asal sudah nampak lidahnya bergerak, jangan ganggu lagi. La ilaha illallah. Jangan ganggu sampai dia meracau. Tapi kalau dia nanya, minyak goreng udah turun katanya, baru ulang lagi. La ilaha illallah. Tapi insya Allah apa yang sering kau ucapkan, itulah yang akan datang waktu mau sakratul maut. Itulah makanya tadi selesai sholat saya menghadap ke kanan. Kenapa selesai sholat menghadap ke kanan? Karena Nabi ketika dia selesai sholat, sahabat meminta, kasihlah aku sebelah kanan ya Rasulullah. Maka Nabi pun miring ke kanan supaya sahabat dapat barokah sebelah kanan. Riwayat yang kedua, Nabi menghadap ke jamaah. Jadi kalau ada imam selesai sholat menghadap ke jamaah, itu juga sunnah Nabi. Cuman bedanya kalau Nabi dulu menghadap ke jamaah, dia mau periksa satu-satu. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Kenapa si fulan tak datang? Kenapa tak datang? Maka saya tadi tidak menghadap ke jamaah. Kenapa? Karena saya tak berani nanya jamaah. Mana satu, mana satu. Yang bisa melakukan itu Pak Kapolda kalau dia jadi imam. Bisa tanya, mana Kapolres, mana Kapolsek, mana? Karena ada pistolnya. Saya pistol air. Itu pun macet-macet. Nah, lalu kemudian setelah itu berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. 7. Subhanallah, subhanallah. 14. 7, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14. 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Bagi yang tak bertasbih. Bagi yang bertasbih, pakai tasbih. Ustaz Takwa tak lepas tasbihnya. Banyak juga jamaah ini kalau pergi ke umroh membeli tasbih banyak. Disangkutkan di mobil. Mobil masuk surga, dia masuk neraka. Nah ini penting. Lalu kemudian subhanallah pelan-pelan. Makanya kalau sholat berjamaah, imam tuh menunjukkan cara menyebutnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Banyak juga orang sekarang berzikir, bertasbih macam dapat bakwan panas. Jangan heran nanti kalau di akhirat ditunjukkan malaikat buku catatan amal kau. Nih buku catatan amal kau. Selesai sholat, bakwan panas, bakwan panas, bakwan panas, bakwan panas, bakwan panas. Fikih penting dipelajari oleh anak-anak kita. Dari Rabu malam Kamis belajar hadis. Hadis yang paling pendek Arba'in, 40 hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676. Nama kitabnya Arba'in Nawawi. Jadi kalau seminggu sekali, insya Allah setahun hatam kitab Nawawi. Nanti dibuatkan acara ijazah, pengijazahan kitab Arba'in An-Nawawiyah di Masjid Hajjah Sofia, dihadiri oleh jamaah. Malam ini kami berikan ijazah kitab sebagaimana diijazahkan oleh guru-guru kami. Dibiasakan mengijazahkan kitab karena ini adalah tradisi umat Islam dari sejak zaman salaf sampailah zaman hari. Salaf arba abad 3 itu adalah salaf. Ini banyak orang tak mengerti sekarang salaf. Pak Ustadz, guru kami salaf, kata dia. Salaf tuh kalau guru kau hidup berarti umurnya 1200 tahun sekarang. Kita ini pengikut ulama salaf 3 abad yang pertama. Dalam bidang fikih siapa imam kita? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggalnya kapan? 204, 204. Dalam bidang hadis kita ikut siapa?
Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari meninggalnya tahun berapa? 256 salaf. Imam mazhab yang keempat, Imam Ahmad bin Ambal meninggal hijrah, disebut dengan khalaf. Yang khalaf mengikut kepada salaf. Hari Jumat malam Sabtu tak ada pengajian, dibuat hidupkan lagi balik wirid ya Yasin. Baca Yasin lagi ramai. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Membaca Yasin pelan. Sekarang banyak pula orang baca Yasin tak jelas pangkalnya, ujung-ujungnya turja'un fayakun. Ada pula baca Yasin tak baca sama sekali. Tahapan bacanya. Padahal di situ ada makharijul huruf. Malam Jumat kan bukan baca surat Yasin, Pak Ustadz. Malam Jumat ini jelas hadisnya. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat, pagi Jumat, sore Jumat, siang Jumat, petang Jumat, adha'alahu min nur, Allah berikan dia cahaya pencerahan mamai dan Jum'ataini sampai Jumat yang akan datang. Yang baca surat Al-Kahfi Jumat kemarin diterangi Allah dengan cahaya kebenaran. Dengan cahaya itu bisa dia membedakan mana yang hak, mana yang hok, mana yang batil, mana yang betul. Sekarang banyak orang tak bisa membedakan mana hak, mana hok, mana hok, mana hak. Sekarang banyak orang tak bisa membedakan mana batil, mana betul, mana betul, mana batil. Saking banyaknya orang batil, yang betul menyangka dirinya batil. Maka kita dikasih Allah pencerahan dengan membaca surat Al-Kahfi. Habis baca surat Al-Kahfi, baca surat Yasin. Membaca surat Yasin tidak mesti malam Jumat, karena bunyi hadisnya tak begitu. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dia sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tak ada disebut malam Jumat. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Tak sanggup tiap malam, maka bacalah paling tidak seminggu sekali malam Jumat. Malam Jumat pun tak sanggup, mati aja lah. Apalagi yang bisa kita harapkan dengan amal umur yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat malam Sabtu mengaji masalah akhlak, tasawuf. Bagaimana membersihkan hati dari hasad, dengki, dendam kesumat, busuk hati, riya, sum'ah, syirik, nifak, munafik, hati kotor, busuk hati. Setelah hati dibersihkan, diisi dengan ridha, qanaah, zuhud, tawakal, zikir, supaya hati ini lapang. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam badan ini ada segumpal, ada sekepal. Idza shalahat shalahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal ini baik, ujung rambut sampai ke ujung kaki menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka rusak. Ini diperbaiki hari Jumat malam Sabtu. Sabtu malam Ahad maka dibuat tabligh akbar, dijadwalkan. Sabtu malam Ahad pertama tabligh akbar bersama Ustadz Kemas Ali. Sabtu malam Ahad kedua tabligh akbar bersama Ustadz Solihin Hasibuan. Tabligh akbar malam ketiga, pekan ketiga, tabligh akbar bersama Habib Mahdi bin Syihab. Ada satu malam di antara sebulan itu, model tabligh akbarnya jangan lagi ceramah, karena masyarakat ini tak semuanya mau ceramah. Dialog interaktif, jadi bervariasi dibuat, pakai infokus. Besok malam terakhir maka kita nanti buatkan dialog, judulnya Islam dan Narkoba, yang akan menjadi narasumber dari Rumah Sakit Umum, pakar dokter narkoba dari Polda, mintakan narasumber dari Badan Narkotika Nasional, Ustadz. Nanti bapak dari kepolisian pun mengatakan siapa saja yang pakai narkoba maka dia akan ditangkap, akan dipenjara, pengedar akan ditembak mati. Wah, ngeri. Demikian. Kemudian narasumber kedua, ibu dokter, silakan. Narkoba ini kalau dipakai kita bisa gila, bodoh, ujung-ujungnya mati juga. Ngeri-ngeri semua narasumber. Mungkin Ustadz lebih lembut lagi. Silakan Ustadz, yang pakai narkoba ini hukumannya dipancung kepalanya. Di akhirat Ustadz, neraka jahanam tempatnya.
Jadi dari segala aspek dijelaskan. Innamal khamru khamar wal maisiru judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala wal azlam mengundi nasib rijsun najis min amali syaitan perbuatan setan fajtanibu jauhi. Maka masyarakat dicerdaskan dengan masjid, tapi dibuat dia kalender setahun sehingga masyarakat tahu judul pengajian malam ini apa. Jangan sampai masyarakat ini sudah menengok muka ustadz tuh dia sudah tahu judulnya. Ditengoknya, pasti judulnya sabar. Tengoknya muka, tawakal nih. Tengoknya, sakratul maut. Jamaah sekalian, mari kita sabar. Apapun yang terjadi dalam hidup ini kita mesti sabar. Sendal kita hilang sabar. Helm kita hilang sabar. Laki hilang dilarikan pelakor sabar mereka pak. Mainkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibuat dia bersilabus, berkurikulum, karena tidak semua orang sempat mendapat pendidikan agama. Tak semuanya tamat pesantren. Dia mesti mengejar ketertinggalannya dalam bidang agama. Di mana? Di masjid. Makanya universitas-universitas tua itu berawal dari masjid. Kami dari Al-Azhar Mesir lebih dari 1000 tahun. Al-Azhar itu awalnya masjid, didirikan oleh panglima perang bernama Jauhar As-Siqilli. Siqilli itu berasal dari Eropa. Siqilli, Sisilia, satu kota yang berada di Andalusia. Saya sebut Sisilia, Andalusia, Cordova, Alhambra. Banyak anak-anak muda tak tahu. Tahu kalian Sisilia, Murcia? Tak tahu Pak Ustadz. Real Madrid, Barcelona? Tak tahu. Itulah dia. 700 tahun Islam pernah berkuasa di Eropa, tapi ketika Islam tidak diwariskan ke generasi muda, hilang. Masjid hanya tinggal museum tertulis forbidden for praying, tidak boleh melaksanakan sholat. Sampai akhirnya ada turis anak muda dari Jazirah Arab, masuk dia ke masjid termegah Alhambra, terbuat dari batu granit merah cantik dan indah, tapi karena museum, azan dia di dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang polisi Spanyol melarang. Kenapa kamu azan di dalam? Karena batu-batu ini rindu, sudah 14 abad rindu mendengar suara azan. Kata polisi, teruskanlah, kata dia. Ini agak lain sedikit nih, kata dia. Batu-batu itu pun ingin merindu mendengarkan azan berkumandang. Nah, lalu kemudian kalau kita buatkan program ini, jamaah-jamaah mendapatkan pendidikan. Sekarang pendidikan Islam mau didapat di mana? Pondok pesantren, berapa anak yang tertampung di pesantren? SMP 2 jam pelajaran agama. Salat, zakat, puasa, haji, akidah, fikih, nahu, sorob, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, mustalah hadis, rijal hadis, mukhtaliful hadis, tafsir, tajwid, tahsin, arud, qawafi. Pelajaran Islam yang begitu banyak mau dipres menjadi 2 jam. Apa jadinya? Alhamdulillah muncul SDIT, SMPIT, SMAIT. Jadi kita berharap ke depan Masjid Hajjah Sophia tidak hanya sekedar pengajian di masjid, karena tanahnya luas 1,4 hektar, akan berdiri di tanah ini insya Allah TK Quran, amin, SD Quran, amin, SMP Quran, amin, SMA Quran, amin. Tapi tolong kalau mendirikan masjid, buat sekolah, jangan ajak saya meletakkan batu pertama. Karena beberapa batu yang saya letakkan itu tak bertambah-tambah. Jadi maka saya senang Masjid Hajjah Sophia ini saya diundang. Maka saya kemarin ditanya, Ustadz nanti kita subuh di masjid almarhumah ibu saya, kata Ibu Cici. Saya tanya, masjidnya udah siap? Udah insya Allah hampir siap. Oke, I'm coming. Saya datang. Tapi kalau meletakkan batu pertama, I'm sorry, tak bisa. Kenapa? Tapi nanti insya Allah datang. Berikut ini pemencetan tombol peresmian TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Ting!
tengok layar tak terbuka, nyangkut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua berawal dari mimpi. Orang yang tidak pernah melihat mimpi jadi kenyataan karena dia takut untuk bermimpi. Mimpi punya masjid, mimpi punya pesantren, mimpi melahirkan generasi tahfiz Quran. Kalau di sini berdiri TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, maka beban pemerintah menjadi ringan. Karena pendidikan tanggung jawab negara. Tapi karena negara terlalu banyak masalah yang dihadapi, teringankan dengan program masjid insyaallah. Amin. Kemarin saya dibawa oleh Habib Mahdi bin Syihab ke Gumawang. Di sana ada masjid, unik masjid ini. Masjid tapi punya rumah sakit. Saya sudah banyaklah jadwal ceramah. Saya pernah sholat di masjidnya rumah sakit. Nah, itu berkesan betul sama saya. Datang saya jam 12 kurang 15 di masjid rumah sakit di Pekanbaru. Duduk saya di depan mimbar. Waktu itu belum viral, baru pulang dari Maroko. Datang pengurus masjid. Khotib kita hari ini Abdul Somad LCMA. Tapi karena belum juga datang, maka panggil khotib cadangan. Padahal saya sudah terduduk dari tadi situ. Itu maka ingat betul saya, rumah sakit ada masjidnya. Masjid kecil dalam rumah sakit. Tapi unik di Sumatera Selatan ini, masjid punya rumah sakit. Apa manfaatnya kalau masjid kita bermimpi di saat akan datang ada rumah sakit Hajah Sophia. Amin. Apa manfaatnya kalau masjid ada rumah sakitnya? Di sana ada klinik bersalin, ada ibu hamil yang stres mau melahirkan, didengarnya suara assalatu wassalamu alaika ya man. Tenang hatinya. Suaminya jalan dari sana kemari, sana anak tak juga lahir-lahir. Akhirnya terdengar suara azan, hayya 'alal falah. Diambilnya wudhu, datang dia ke masjid, dia pun tenang. Allahu Akbar. Pas salam ke kanan, anak pun lahir. Kasih nama anak Salam. Ketenangan. Jadi apa? Tidak ada yang dapat menenangkan hati kecuali masjid. Tanah luas 1,4 hektar, buatkan convention hall. Convention hall Hajah Sophia Convention Hall. Tempat apa? Tempat pernikahan. Nikah bisa 3 kali nikah. Orangnya lain-lain, bukan orang itu juga. Nah, ibu mau marah aja. Pagi acara nikah, pagi Ahad, siang Ahad, acara akad di masjid. Kata Nabi, a'linu hadzal nikah. Kalau kamu nikah jangan diam-diam. Buatlah pengumuman ramai-ramai. Waj'aluhu fil masajid. Buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi biddufuf. Pukulkan gendang, kelempang-kelempung, kelempang-kelempung gendang. Sekarang saya amat sangat menyakitkan. Umat Islam jilbabnya panjang, rajin pengajian, tapi pas acara nikah hilang pengajiannya. Berapa kali saya diundang acara nikah tak datang saya. Sampai hati Ustaz ya. Anak kami nikah tak datang Ustaz. Aku datang. Kenapa tak masuk ke dalam? Gimana mau masuk ke dalam? Baru di pintu udah kalian sambut dengan kiong racun, kucing garong, jatuh aku mengejarmu. Akhirnya tak jadi kita masuk. Pentas artis tinggi, Ustaz suruh di bawah. Orang artis itu pendek. Silap-silap masuk rendang ke hidung. Sakitnya tak seberapa, viralnya ini di streamingkan orang. Tapi kalau dia di Palembang, di Gandus, maka itu tidak terjadi. Kenapa? Karena ada grup hadroh. Apa namanya grupnya, Habib? Hah? Asyiqul Mustafa. Ya asyiqal Mustafa, abshir bilailil muna. Maka dinyanyikan. Maka Islami. Saya melihat pernikahan yang Islami di tempat yang megah, mewah, cantik, tamu laki-laki, tamu perempuan, tak ada sentuhan. Sekarang menari-nari maksiat merajalela. Tapi ini tidak terjadi di Palembang, tapi di planet Mars, Merkurius, Neptunus dan Pluto. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kita mau memperbaiki akhlak masyarakat, tak selesai dengan khutbah, tak selesai dengan ceramah. Makanya tanah 1,4 hektar nih memang betul-betul dimanfaatkan supaya apa? Kalau dibuat convention hall tempat nikah itu di lingkungan masjid, orang malu untuk datang membuka aurat. Di mana acara nikahnya nanti? Di Hajjah Sofia Convention Hall. Ah, kalau gitu aku pakai jilbab lah, aku pakai rok panjang lah, aku pakai baju panjang lah. Ini di tempat acara nikah, apa yang terjadi? Dipakailah baju yang belum selesai dijahit, resleting belum berpasang, tinggi 170, kainnya 50 cm, banyak atuk-atuk masuk paret menengoknya. Tapi kalau ini di masjid, ada konvensionalnya, ada kliniknya, ada rumah sakitnya. Ini kan semua Pak Ustadz konsumtif. Siapa bilang konsumtif? Kalau konvensional hall orang bayar sekali akad berapa, belum lagi acara akadnya, dan itu dimanfaatkan untuk kesejahteraan guru TK, SD, SMP, SMA. Masalah dia nanti mau kuliah di mana? Bisa saja dibuatkan perguruan tinggi, tapi tempat kita sudah banyak. Ada universitas Islam negeri, ada sekolah tinggi agama Islam. Maka ini amat sangat, inilah tanah yang akan kekal abadi. Kenapa? Karena dia tidak bisa diambil oleh ahli waris, dia tidak bisa diperjualbelikan. Berebut-rebut anak. Saya Pak Ustadz tak khawatir anak saya ini merebutkan tanah warisan. Anak saya ini baik-baik. Anak ibu memang tak berebut, menantu. Menantu bukan anak kita. Dia dibesarkan oleh bapak ibunya, sifatnya belum tentu sama. Dia menikah dengan anak kita kan setelah umur 20-25 tahun. Mana tahu kita basic pendidikannya. Berebut dia harta kita, hartanya harta kita, yang mencari kita, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tunggang langgang lintang pukang, mencari duit, tapi justru menjadi rebutan orang, tak dibawa mati. Ada orang sekarang ceramah mengatakan jangan cari harta, harta tak dibawa mati. Islam mengajarkan harta bisa dibawa mati. Jadi kalau ditanya kubur siapa yang paling luas, kubur orang yang mewakafkan tanah 1,4 hektar sejauh mata memandang, mengalir pahalanya. Lalu Ustaz Somad dapat apa? Tentu saya dapat juga sedikit kaplingan di sini kan. Oh, Ustaz, mandalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, dia dapat pahala macam orang yang melakukannya. Nah, jadi kalau saya tausiah di Masjid Hajjah Sofia ini, pulang saya ke Pekanbaru, mati saya, maka setetes dua tetes mengalir juga amal jariah dari Palembang, insyaallah. Bukan sekedar setetes dua tetes cuko aja yang mengalir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling rugi adalah pernah duit itu mengalir di rekeningnya, pernah duit itu singgah di kantongnya, tapi tak menjadi amal jariah. Manusia ini aneh. Pergi pagi pulang petang, untuk apa ditanya dokter? Mencari makan. Tapi begitu perut sakit, masuk ke rumah sakit, diperiksa, ternyata ususnya bolong karena tak makan. Ditanya sama dokter, Bapak terlalu sibuk ya? Iya. Sampai tak makan? Iya. Sibuk ngapain Pak? Cari makan. Aneh manusia ini. Unik manusia ini. Saking kan sibuknya sampai tak sempat tidur, sampai akhirnya tertidur tak bangun-bangun lagi, tidur untuk selamanya. Menangis ibu, abang, kata dia menangis, kenapa? Warisannya kurang banyak. Rumah besar tinggal, mobil tinggal, tanah tinggal, sebelah matanya menangis. Kenapa? Tahu sendirilah. Ibu-ibu itu akan diambil oleh brownies, brondong manis. Kau hanya tinggal setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Rumah besar yang kau bangun, 50 meter kali 50 meter, lantainya batu marmer dari Turki. Semua tamu yang datang menengok berdecak kagum macam menengok kucing anggora. Begitu kau mati meninggal dunia, tak ada satu jengkal pun dalam rumah itu yang siap menampung badanmu. Kenapa? Karena 24 jam keluar keringat,
kau sudah menjadi jenazah. Jantungmu berhenti berdetak, darahmu membeku menjadi nanah. Sehari dua hari kulit rambutmu mengelupas, biji matamu keluar hitam, kulit-kulitmu mulai membengkak, pada akhirnya ususmu meletus, busuk. Tak ada jenazah, bangkai paling busuk melebihi manusia. Dan ada satu makhluk yang paling tajam hidungnya mencium, makhluk itu adalah cacing, lebih tajam lagi daripada anjing herder. Kalau memang cacing itu lebih tajam hidungnya dari anjing herder, kenapa tak dipakai polisi di airport untuk memeriksa narkoba? Karena cacing tak berkaki. Gimana dia mau mengejar pengedar narkoba? Cacing bisa mencium jarak 1 kilometer. Jadi kalau mati saya dikubur di sini, radius 1 kilometer keliling, cacing mencium ada usus yang baru meletus. Apa kata cacing? Bronis. Dia pun datang. Maka yang hobi hari Sabtu, hari Ahad menyiksa cacing, menyusuk cacing, hati-hati kata cacing, kata cucu-cucu cacing, kau menyiksa aku dulu kan gitu. Inilah masanya pembalasan, katanya hajar gitu. Yang mancing tetap mancing, jangan gara-gara ini tak jadi. Tapi pikirkan juga apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan tahniah untuk Pak Syahrial, saya ucapkan tahniah untuk Yuk Cici. Tahniah artinya selamat, kalian bisa mengalahkan hawa nafsu. Hawa nafsu mau rumah besar, hawa nafsu mau jalan-jalan ke Eropa, hawa nafsu kalau diperturutkan dunia ini, tak selesai. Kalau ada ustazah membangun masjid, biasa, memang ceramah. Ustaz Somad bangun masjid, biasa, dia ceramah. Tapi ini anggota dewan sempat membangun masjid. Ini duitnya bukan duit subhat Ustaz, ini bukan money laundry, money duit, laundry tempat cuci uang, bukan. Inilah hasil yang bersih jerih payah tetes puluh keringat Ustaz. Mudah-mudahan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Udah lewat jam 6 lewat 10. Jamaah ini kita lewat dia tak ribut, diam aja. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh. Ala hazin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah. Sampaikanlah pahala bacaan surat Al-Fatihah yang kami baca pada subuh yang barokah ini ilal marhumah Hajjah Sofiah, kepada ibu almarhumah Hajjah Sofiah. Allahumma ja'al qabraha radatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu. La taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Jangan kau jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu. Allahumma ja'al ahlahu wa dzurriyyatiha minas sabirin. Jadikan anak cucunya orang-orang yang sabar. Minas salihin was solihat. Jadikan keturunannya orang-orang yang soleh dan solehah. Min hufazil Quran, menjadi penghafal Quran. Minal mujahidina fisabilika bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan menolong agamamu dengan harta, nyawa dan kekuasaan yang kau titipkan di tangan mereka ya Allah. Allah mewaffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, Bapak Kapolda kami, bapak-bapak anggota dewan, ibu anggota dewan. Jadikan mereka orang-orang yang amanah, sehingga amanah yang di pundak mereka itu berubah menjadi amal soleh, bekal mereka menghadapmu nanti ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik. Jadikan kami orang yang memakmurkan masjidmu ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Bukakan pintu rezeki untuk kami supaya kami bisa membangun masjid sebelum mati ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban. Berikan kami rezeki yang halal, yang baik, yang barakah, supaya kami dapat berwakaf, berinfak dan bersedekah. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak cucu kami anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Terimalah salat kami, rukuk kami, puasa kami, khusyuk kami, ibadah qiyamul lail kami. Wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah.
Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, negeri yang damai. Allahumma dafa'annal ghalaa wal waba'a wal fahsya'a wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan pada kami bahwa yang batil itu adalah mungkar dan salah, berikan kami kekuatan untuk menjauhinya ya Allah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami dalam surga jannatul firdaus bersama sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.